pun dalam bentuk simulasi 30 menit. Tolong bagi dengan baik bagaimana caranya. Yang penting nanti kalau misalkan metodenya ada ceramah, ya kita harus menunjukkan di situ ada ceramah. Kemudian nanti ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian penilaian proses, karena nanti banyak yang harus dimuatkan. Jadi 30 menit itu lengkap bagaimana Ibu Bapak mengelola kelas, termasuk memperoleh dokumen hasil pembelajaran. Dokumen hasil itu misalnya ya tadi ada penilaian, nanti ada nilainya, kemudian nanti ada refleksi, ya. Jadi sebelum refleksi itu kan ada evaluasi. Jangan sampai nanti kita menjelaskan itu lempeng saja, nggak taunya siswanya sama sekali masuk telinga kiri, keluar telinga kanan tanpa nyantol sama sekali di otak. Itu kan berarti kita kan nggak tahu apa sampai di mana komunikasi kita. Prinsipnya mengajar itu adalah proses komunikasi. Sehingga harus diperhatikan apakah komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Ini harus dicek. Cara ngeceknya ya dengan evaluasi. Ya, dengan 1-2 soal, 1-2 pertanyaan yang untuk meyakinkan bahwa ternyata siswa tadi sudah tahu apa yang dimaksud dengan UML. Kemudian nanti bagaimana cara menggambarkan secara ringkas, secara sederhana untuk yang use case diagram. Komponen use case-nya tahu. Kemudian kalau ada kasus dia bisa menyelesaikan karena tuntutan kita tujuan pembelajarannya adalah HOTS. Ini tolong diingat lagi. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Bu Sri, sudah siap nggih Bu Sri? Insya Allah siap Pak. Pak Agung sudah siap untuk dokumennya Bu Sri, nanti mungkin bisa dilihat. Sampun. Oke. Jadi silahkan monggo Bu Sri, waktunya 30 menit. Nanti semua ditampilkan dari awal sampai akhir. Iya, Pak. Dan semua yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Yang semangat dong, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab yang semangat. Nah, ada yang belum mandi? Udah jam 9 ini, masih ada yang belum mandi? Udah, Bu. Udah ya, berarti udah wangi-wangi semuanya. Udah semangat dong, nggak ada yang ngantuk lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu biar kegiatan kita lancar. Saya minta Reza coba pimpin doa dulu ya Reza ya. Baik Bu, baik teman-teman semua, untuk mengawali pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reza. Sebelum kita mulai materi yang hari ini, kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Coba Martika, materi sebelumnya apa Martika? Macam-macam topologi jaringan komputer ya Bu? Iya, terus sama apa lagi Martika? Peer-to-peer, ada bus, ada ring, terus ada jenis-jenis jaringannya Bu, ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Iya, topologi bus, terus LAN, MAN, WAN. Masih ada yang ingat nggak? Apa sudah lupa semua gara-gara liburan kemarin? Coba Joko, apa bedanya LAN, MAN, sama WAN? Kalau LAN itu jaringan komputer dalam satu lokasi, Bu. Itu LAN. Kemudian kalau MAN itu jaringan komputer antar kota. Kan singkatannya itu metropolitan area. Iya. Lalu terus yang WAN ya. Iya. Ya, WAN itu Wide Area Network. Itu lokasinya antar provinsi, Bu. Oh iya, makasih ya Joko ya. Kok suaranya putus-putus ya Joko ya? Yang lainnya suara saya putus-putus apa enggak ya?
Jelas, Bu. Enggak, Bu. Punya Jelas, Busri Bu. yang putus. Enggak jelas ya? Jelas Ya. Punya banget, Busri yang Bu. putus. Oh, sama Joko. Punya saya di kamu juga saya dengarnya suara kamu putus-putus. Yang lain Oh, enggak ya, kan? berarti sama ya Bu ya. Iya. Terus materi hari ini saya buka dulu ya. Kelihatan atau belum? Belum, Ibu. Sudah kelihatan atau belum? Sudah, Belum Bu. ya? Sudah, Bu. Sudah. Udah kelihatan, Bu. Ya, materi hari ini kita tentang mengevaluasi jaringan nirkabel dan konfigurasi jaringan nirkabel. Ini sama, masih jaringan juga, bedanya yang ini nirkabel. Tujuan pembelajarannya nanti agar kalian tahu pengertian nirkabel dengan benar, terus bisa tahu desain perangkat jaringan komputer dengan benar dan jenis-jenisnya akses point yang dipakai untuk nirkabel dan antena nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak pakai kabel ya, Bu ya? Jaringan tanpa Jaringan tanpa kabel, Bu. Pakai kabel Iya. ya, Bu? Iya benar. Enggak, bukan pakai kabel. Jaringan nirkabel itu pengembangan dari jaringan komputer yang sebelumnya. Sebelumnya kan dengan kabel. Kalau yang ini tanpa kabel, jadi langsung dipancarkan. Kok masih ada yang suara-suara ya? Coba dimatikan dulu ya. Kalau nggak ditanya, tolong dimatikan dulu suara-suaranya, ini masih terdengar. Nah, terus jaringan nirkabel itu diklasifikasikan ada dua, sama dengan jaringan komputer berdasarkan jarak jangkauannya dan juga berdasarkan topologinya. Berdasarkan jarak jangkauan sama yang tadi sudah disampaikan Martika, pembahasan kita yang dulu ada WAN, MAN, LAN, dan PAN. Ini berdasarkan jarak jangkauannya. Jadi yang WAN itu sama, areanya luas menghubungkan antar provinsi atau antar wilayah ya. Jangkauannya lebih luas daripada yang MAN, cuman tanpa kabel. Jadi ada wireless WAN. Terus MAN ini mengcover wilayah perkotaan, jadi wilayah kota aja. Misalkan contohnya aja bank. Yang WAN ini contohnya bank yang pusat dengan bank di Boyolali misalnya, seperti itu. Terus yang MAN dari kota Boyolali, BRI misalnya, BRI di Boyolali dengan BRI yang ada di kecamatan-kecamatan di Boyolali. Jadi wilayah di sekitar Boyolali. Terus LAN ini jaraknya lebih dekat lagi daripada MAN dan WAN. Ini jaraknya sekitar ratusan meter. Misalkan sama dengan jaringan komputer. Kalau jaringan komputer kan pakai kabel, ada dalam satu ruangan. Nah, ini sama jaraknya seperti itu. Ini yang PAN lebih dekat lagi. Jaraknya lebih pendek lagi. Misalkan kalau kita pakai laptop atau PC dengan HP, kan jaraknya dekat tuh, nggak jauh banget. Terus ada lagi PC dengan printer. Jadi nggak hanya internet aja, akses internet aja. Kan jaringan itu kita bisa berbagi file, kita bisa berbagi perangkat, seperti itu. Ada yang pernah pakai printer WiFi nggak? Nggak ada ya? Pernah, Bu, pernah. belum Bu. Nah, HP, Pernah, Bu. HP Pernah, Bu, itu Sri. Pak, Bu, pakai HP Desjet 370 ya. itu pakai itu. Nah, iya, jadi kita lebih mudah lagi, nggak perlu kabel lagi, lebih murah, perangkatnya nggak butuh banyak, jadi lebih praktis.
Terus ada berdasarkan topologi jaringannya. Kalau tadi jaringan komputer kan ada bus, mesh seperti itu. Kalau ini ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc seperti ini gambarnya. Infrastruktur seperti ini. Bedanya kalau ad hoc itu langsung, jadi sama aja komunikasi antara dua atau lebih perangkat, tapi ini ad hoc terjadi secara langsung dan infrastruktur melalui perantara. Ini ada di sini wireless AP, access point. Kenal ya sama access point ya? Tahu ya? Halo? Tahu Bu. Iya, access Tahu, Bu. point Tahu, Bu. dibagi lagi menjadi dua, point to point atau P2P dan point to multipoint, PTMP. Ini P2P itu menghubungkan antar BTS, antar access point, dan PTMP menghubungkan satu access point dengan node-node atau yang lainnya. Jadi bedanya kalau ini sama-sama ini langsung menghubungkan antar access point satu dengan yang lain, ini ke node-node langsung ke perangkat-perangkatnya. Terus kalau kita udah tahu tentang jaringannya, topologinya, di sini dulu perangkat penunjang jaringan nirkabel. Jadi tadi ada access point, ada antena juga. Kan kalau jaraknya lebih jauh kita juga pakai antena juga. Terus Bluetooth pun juga dipakai. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini jaringan itu tidak hanya sekedar internet aja. Jadi jangan dibayangkan jaringan itu hanya untuk akses internet aja, tapi bisa file-file, bisa berbagi file, berbagi perangkat seperti printer tadi, dan yang lain-lain. Terus access point. Access point itu perangkat keras yang berguna untuk menghubungkan dengan perangkat yang lainnya tanpa kabel. Jadi fungsinya menghubungkan jaringan lokal dengan nirkabel, mengatur akses berdasarkan MAC address, mengatur supaya access point dapat berfungsi sebagai DHCP server, dan mengatur keamanan komunikasi data di jaringan dengan fitur Wire Equivalent Privacy WEP dan Wi-Fi Protected Access WPA. Ini yang sering ngotak-atik di jaringan pasti tahu tentang WEP dan WPA. Ini nanti kita bahas di keamanan jaringan nirkabel. Terus jenis access point-nya ada dua, access point indoor dan outdoor. Ada yang sering lihat indoor ini, seperti ini ada di outdoor, ada di luar. Banyak ya? Ada ya? Ada, Bu. Iya. Iya, Bu. Di sekolah kita di SMA 2 itu kan juga ada itu. Banyak yang akses point indoornya ini yang seperti ini ditaruh di luar. Nggak masalah sih, asalkan nggak kena panas, nggak kena hujan, jadi nggak cepat rusak ya. Konfigurasinya, kalau kita mau setting, kalau mau menghubungkan dengan komputer, ini sama dengan yang jaringan komputer biasa. Jadi kita ke network wireless connection, ke propertiesnya nanti pilih IPv4 sama. Kalau kita mengaktifkan DHCP server, kita bisa pilih langsung automatically IP address. Tapi kalau enggak, kita harus setting IP static. Jadi kita setting sendiri. 192.168.0 berapa, nanti belakangnya dibedakan. Jadi sama aja sama yang dulu kita pelajari dengan jaringan komputer. Jadi tinggal seperti itu ke klien-kliennya. Terus antena, ini ada dua, antena direksional
dan antena omnidireksional. Ini untuk pengarah. Nih. Yang ini bedanya kalau ini jaraknya nggak seluas kalau yang omnidireksional. Ini jaraknya luas. Ini bisa ke segala arah. Nggak cuma searah yang sama seperti yang grid ini ya. Ini yang sering dipakai untuk akses point karena jaraknya bisa lebih jauh, terus ke segala arah, nggak cuma sekedar satu arah aja. Jadi bisa sekitar 1 kilometer lebih. Jadi lebih bagus kalau dipakai yang ini, kalau kita pakainya jaraknya lebih jauh lagi. Sebelum ke yang lainnya, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya apa enggak? Apa sudah jelas? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas. Jelas, Bu. Berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, biar saya tahu kalian jelas apa enggaknya. Jadi saya pengen tahu kalian benar-benar tadi memperhatikan apa enggak. Jadi perhatikan gambar ini. Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Lumayan jelas, Bu. Jelas, Bu. Lumayan jelas itu berarti nggak terlalu jelas ya? Ada yang kecil-kecil yang nomor 3, Bu. Ya, coba saya perbesar ya. Ini, kalau tadi kan sudah dilihat tadi jaringan-jaringannya, termasuk LAN, MAN, atau WAN, termasuk yang topologi apa. Nah, ini perhatikan dulu. Nah, sekarang saya tanya coba, yang nomor 1 ini apa, Joko? Joko? Itu jaringan WPAN, Bu. Wireless Personal Area Network. Kenapa disebut WPAN? Karena itu enggak tanpa kabel, Bu. Menghubungkan antar komputernya itu tidak menggunakan kabel. Ya, benar. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 ada yang tahu apa? WAN ya, Bu ya. Ya, kenapa disebut WAN? Karena pempadan teknologinya dengan satelit, Bu, dan memerlukan perangkat jaringan nirkabel dengan daya pemancar yang cukup tinggi. Contohnya seperti antena. Oh iya, benar. Terus yang nomor 3. Coba Rika, biar nggak ngantuk. Ini apa? Ini WMAN, Bu. Wireless Iya. Metropolitan Area Network. Kenapa disebut itu? Karena dia mencangkup beberapa wilayah atau radius seperti kota atau provinsi, Bu. Kita tadi juga belajar 2 perangkat ini. Wanto, coba Wanto, yang nomor 4 apa? Yang nomor 5 apa? Yang nomor 4 indoor ya, Bu. Yang nomor 5 outdoor ya, Bu, yang omni ya, Bu. Iya, benar. Jadi semuanya sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya, pintar semua. Kalau sudah jelas, nanti kalian mengerjakan LKPD, diskusi nanti di luar jam ini, terus dikumpulkan paling lambat besok, terus kita bahas di pertemuan yang berikutnya. LKPD-nya sudah dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba di sini saya bagi dulu, dibagi 3 kelompok ya, 3 atau 4 kelompok. Nanti urut dari mulai depan atas, dari absennya urut nggak acak, jadi kalian tidak memilih teman sendiri, jadi sesuai dengan urutannya.
Terus nanti di LKPD-nya itu kalian diskusikan beberapa. Saya tampilkan LKPD-nya aja biar lebih jelas. Sudah terlihat atau belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi nanti kalian lihat LKPD-nya, diskusi. Terus minggu depan perwakilan kelompok menyampaikan kalau nanti untuk mengerjakannya kurang jelas, kalian bisa pelajari bahan ajarnya. Atau yang tadi saya sampaikan, yang PowerPoint tadi, ini diskusikan contoh-contoh jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa jaringan tersebut dapat terhubung dengan perangkat kita. Terus diskusi bagaimana cara menghubungkan perangkat kita ke nirkabel. Kan ini sudah sering ya semuanya. Nanti tinggal dijawab. Mungkin ada pengalaman yang berbeda, dicantumkan juga. Terus perbedaan tadi omni dan grid. Kenapa lebih kuat sinyalnya jika disetting untuk jaringan hotspot yang omni daripada yang grid? Terus diskusikan juga perangkat-perangkat nirkabel, bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Terus tentukan mana yang lebih mudah penerapannya dan berikan alasannya. Jelas atau belum tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti dikerjakan, diskusi, tapi tetap jangan keluar rumah. Jadi bisa kalian lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat video conference seperti ini. Jadi kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Coba, karena tadi sudah jelas semuanya, tugasnya juga sudah jelas. Coba Wanto berikan kesimpulan rangkuman materi hari ini tadi. Wanto atau Rika? Wanto? Baik, Bu. Jadi untuk kesimpulannya tadi kita jadi mengerti masalah topologi ada LAN, ada MAN, ada WMAN, ada PAN, Bu. Nah, terutama PAN itu yang untuk area terdekat seperti kayak ke printer wireless, Ya. ke hotspot dari handphone ke laptop, ya, Bu. Ya. Martika, mungkin ada tambahan? Martika? Ini Martika dari dulu sering bermasalah ya? Halo Martika? Ini Martika Jaringannya, masih Bu, ada kayaknya, enggak? Bu. Iya, ini Martika jaringannya bermasalah ya. Rika, sama? Ya, Bu, kalau saya kesimpulannya mengenai akses point, Bu. Perangkat jaringan komputer yang menghubungkan piranti tanpa kabel. Ada dua jenis, indoor dan outdoor. Iya, jadi semuanya sudah jelas. Tadi jawab pertanyaan, gambar-gambarnya tadi juga sudah tahu. Berarti kalian semua tidak ada yang ditanyakan. Semuanya juga sudah mengikuti dengan baik tadi pas diterangkan materinya. Terus nanti jangan lupa sekali lagi LKPD-nya dikerjakan. Jadi tugas kalian di rumah mengerjakan LKPD, terus dikumpulkan, terus ditunjuk dalam satu kelompok, nanti siapa yang tugas minggu depan untuk menerangkan. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, baik, Bu. Berdoa dulu juga. Berdoa lagi untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Reza, tutup lagi dengan doa, Reza, tolong. Baik, Bu.
Mari teman-teman kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Moga semuanya sehat selalu ya. Amin. Tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun daring, dan jangan keluar rumah kalau nggak penting, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampun Pak Eko, Pak Agung. Oke. Waktunya 23.15 detik. Masih ada sisa, Bu. Ya, terlalu kecepatan. Padahal tadi LKPD-nya sudah bagus. LKPD-nya masuk pada menit ke-18. Sehingga mestinya masih bisa diberikan keleluasaan siswa kurang lebih sekitar 2-3 menit. Ya, 2 menit maksimal. Gitu. Tambah 2 menit untuk siswa. Masalahnya LKPD-nya buat PR, Pak. Ya, mestinya kan ada tidak semuanya dibiarkan gitu kan, masih ada yang disajikan, kemudian nanti sisanya diberikan. Makanya kan saya minta alokasi. Memang nggak mudah gitu ya. Sudah ngadep stop, tetap aja juga tetap tetap tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya Pak, ternyata 30 menit lama banget. Ya, metodenya nanti tolong dijajahkan. Saya hanya menangkap di sini presentasi, kemudian tanya jawab, Pak. Tanya jawabnya ada, memantau prosesnya ada, mengelola kelasnya bagus. Pokoknya kalau siswa tidak ya ditegur gitu ya. Jadi tanya jawab ya, presentasi, tanya jawab. Terus evaluasi tadi mungkin bisa ditambah lagi di belakang karena direfleksi kan ya refleksi apa yang disampaikan tadi, mungkin tambah evaluasi ya Ibu Bapak sekalian. Jadi sebelum ditutup, sebelum refleksi, Ibu Bapak harus melaksanakan evaluasi. Kalau toh di-PR-kan, itu jangan semuanya di-PR-kan. Sehingga nanti untuk evaluasi itu ada, paling tidak ada 1-2 soal yang ditanyakan ke siswa. Itu nanti termasuk ngecek atau memantau sampai di mana pemahaman siswa itu. Jangan sampai nanti di LKPD-nya di-PR-kan di rumah juga bingung. Karena apa? Tidak ada kejelasan apa yang harus. Terlalu lama nanti. Dia akan setting ulang sampai di rumah sudah tadi belum paham. Kemudian membaca LKPD butuh waktu lama. Jadi belum ada gambaran kira-kira nanti kalau saya di rumah itu harus apa yang pertama kali dilakukan. Oke. Moga Pak Agung silakan mungkin. Nah, Bu Rayu itu sudah bagus, sudah pengelolaan kelasnya, tapi di awal kayaknya belum ada di pembukaannya tuh semangat paginya, terus kemudian ada beri motivasi untuk anak. Itu tadi kurang kayaknya belum ada. Terus presensi juga tadi ketinggalan kayaknya, presensi juga ketinggalan. Terus kemudian itu tadi kemudian di pas tengah-tengah materi tadi terlalu panjang sebenarnya materinya, mungkin di antara materi dikasih sapaan pertanyaan atau apa, jadi tidak terlalu panjang menerangkan, jadi anak tidak jadi kan terlalu panjang sebetulnya jedanya. Terus kemudian di akhir tadi ada kesimpulan, terus kemudian seperti Pak Eko tadi benar ada refleksinya, terus pas penugasannya itu kan tadi diskusi gitu ya, diskusi saya lihat pertanyaannya banyak banget. Nah kalau bisa diskusi itu cuma satu materi pokok silakan didiskusikan, mungkin beberapa bab dijadikan satu aja. Jadi tidak kesannya banyak diskusinya, kok ada 4 atau 5 soal tadi diskusi. Kan tadi soalnya diskusi tadi. Tapi dipersingkat untuk soalnya atau yang pokok aja yang nanti kita dapat memahami, oh saya akan diskusi mengenai ini. Jadi nanti siswa tidak sepi, kok banyak banget diskusinya, terusnya banyak kesannya. Itu aja Pak. Terima kasih Bu.